Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai melanjutkan materi kita untuk bab 4 ya, KD 3.4 induksi elektromagnetik. Untuk sub yang terakhir yaitu aplikasi atau penerapan dari induksi elektromagnetik. Nah, penerapan dari induksi elektromagnetik di beberapa peralatan, di antaranya yang pertama adalah generator ya, generator. Jadi generator ini sebagai salah satu alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Dalam hal ini dia mengubah dari energi mekanik menjadi energi listrik. Ya, prinsip kerja dari peristiwa induksi elektromagnetik. Jadi dari perubahan flux ya, sebagaimana yang di awal sudah kita pelajari dari hukum Faraday ya, dari hukum Faraday. Nah, ini IGL yang dibangkitkan itu sebanding dengan jumlah lilitan atau jumlah kumparannya ini, ya, kumparan yang ada pada generator tersebut. Kemudian laju perubahan fluksnya ini, deflux per dt. Ini sebagai contoh bentuk dari generator tersebut ya. Jadi ukurannya beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Karena di sini terkait dengan komponen-komponen yang ada pada generator itu sendiri. Ya, yang kumparannya banyak besar ya, berarti kan membangkitkan GGL-nya juga besar juga. Karena di sini berbanding lurus kan ya, berbanding lurus atau sebanding. Itu GGL yang dibangkitkan pada generator. Nah, untuk generator itu sendiri ada dua jenis ya, atau ada dua macam. Ada generator AC, ada generator DC. Nah, seperti ini ya, umumnya itu kalau di perusahaan-perusahaan atau pabrik atau perkantoran atau mungkin toko ya, pertokoan gitu, nah dia ada disediakan ini generator ini untuk antisipasi jika terjadi pemadaman listrik dari PLN. Nah, karena ini sebagai penggantinya ya untuk membangkitkan energi listrik dalam ruangan-ruangan yang ada sehingga tetap bisa beroperasional gitu ya, minimalnya paling enggak untuk penerangan ya, penerangan. Kalau pabrik-pabrik ya tentunya kan sehingga pabriknya tetap bisa beroperasi seperti itu. Nah, itu untuk generator ya. Nah, ini yang pertama yaitu generator arus bolak-balik atau alternating current ya. Nah, di awal sudah kita pelajari bahwa flux magnetik ya, variabel-variabel yang mempengaruhi dalam flux magnetik diantaranya adalah medan magnetik B, kemudian luas kumparan atau permukaan bidang yang ditembus garis medan magnetik itu. Nah, di sini tetanya sudut yang dibentuk antara B dengan normal bidang. Nah, GGL yang dihasilkan itu ini persamaannya NBA omega sin omega T. Nah, diperolehnya dari mana? Dari persamaan awal hukum Faraday ya kan tadi E epsilon sama dengan min N D flux per dt kan. Nah, flux magnetiknya kan ini BA cos theta. BA cos theta ini kita substitusikan ke persamaannya. N D BA cos theta. Nah, theta sendiri apa? Theta itu waktu kelas 10 atau bahkan ada kelas 10 ya. Theta sama dengan omega T. Persamaan posisi sudut ya, omega kecepatan sudut. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini. Nah, untuk yang konstanta keluar dari diferensial ya, N, B, A, nah, turunan dari cos omega T. Ya, terhadap fungsi T, diturunkan terhadap fungsi T. Omega keluar ya, jadi N, B, A, omega, turun kosinus. Turun kosinus apa? Min sinus. Min sinus ya. Min sin omega T. Nah, sehingga diperoleh persamaan ini. Ya, GGL induksi yang dibangkitkan pada generator NBA omega sin omega T. Jadi fungsi sinus. Sehingga grafiknya berupa grafik sinusoidal ya. Hubungan antara GGL dengan waktunya ini. Nah,
Ini dari 0 setengah periode, sini 1 periode, sini 1,5 periode, dan seterusnya. Nah, sehingga nilai sinus omega T, ya sinus omega T, nilai maksimumnya kan 1 kan. Nah, jadi artinya NBA omega ini adalah GGL maksimumnya. Nah, NBA omega ini GGL maksimum. Ini GGL maksimumnya NBA omega. Ini GGL maksimum. Kemudian ya, untuk konsep generator arus bolak-balik. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, bisa dipahami ya. Nah, ini penerapan pada peralatan listrikan, yaitu generator, yang disebut dengan generator. Yang pertama adalah generator arus bolak-balik. Jadi arus yang dihasilkan yaitu arus bolak-balik. Seperti halnya yang dari PLN ya, listrik yang di rumah-rumah itu. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan untuk berikutnya ya. Nah, ini kan untuk generator arus bolak-balik. Yang kedua yaitu generator arus arah atau direct current ya. Oke, ini bisa dihapus ya. Nah, kita lanjut lagi. Generator arus arah direct current ya. Nah, alat yang menggunakan prinsip generator searah ini yang disebut dengan dinamo ya, dinamo. Nah, ini bentuk bendanya ya, dinamo. Ini yang besar ini. Di kendaraan, di mobil itu ada dinamonya ya, ada dinamonya. Di dalamnya ini adalah kumparan, gulungan ya. Nah, kadang di masyarakat nyebutnya gulungan, kumparan. Nah, di dalam dinamo ini kalau kita lihat prinsip kerjanya ya, skema pada di bagian atas. Nah, pada dinamo itu ada magnet permanen yang dipasang di situ, satu sebagai kutub utara, satu sebagai kutub selatan. Nah, untuk arah medan magnetik itu kan dari kutub utara ke kutub selatan ya. Nah, sehingga dari situ ya, ini kutub utaranya sebelah sini kan, berarti arahnya ke sana. Ini arah medan medan magnetiknya. Nah, ini arah ke sana. Nah, ini arah apa? B, medan magnetik. Nah, ini kan nanti berputar, berputar ya, berputar. Ini untuk arus ya, arus. Jadi kalau digambarkan arusnya ke sana I, nah ini sebagai kuat arusnya. Dengan kaidah tangan kanan maka ya I ke sana, B ke sana, maka gaya Lorentz-nya, gaya magnetik yang timbul itu berarah ke kemana? Ke atas ya. Itu adalah F-nya. Nah, satu sisi sebelah sini ya. Ini untuk arah arusnya ke sini, ini I. B-nya kan tetap ke sana. Dengan gaya tangan kanan, maka muka telapak tangan kita berarah ke bawah, ya kan? Nah, ini gaya magnetiknya atau gaya Lorentz-nya. Sehingga dia akan berputar. Ini untuk grafik hubungan antara GGL yang dibangkitkan dengan waktunya ya. Ini generator generator DC yang ini ya DC. Jadi di alat ini ada bagian yang namanya komutator atau cincin belah ini ya, komutator.
Dia hanya memiliki satu terminal keluaran ya, sehingga arus listrik yang dihasilkan itu searah. Walaupun ini berputar ya, berputar ya, kumparan dalam magnet ini. Nah, sehingga lampu ini menyala. Nah, itu prinsip kerjanya. Nah, sebagaimana kalau kita lihat di sepeda zaman dulu ya, sepeda kayu itu, nah, ada dinamo yang dipasang di dekat roda ban, sehingga saat dia bersentuhan dengan ban, saat di kayu digoes kan berputar. Nah, saat berputar ini ya, kumparan yang ada di lampu berputar, sehingga jumlah garis gaya magnet yang menembus kumparan ini akan berubah-ubah terus. Ya, inilah yang membangkitkan GGL induksi, lampu nyala di sini. Ya, yang N D flux per dt itu ya. Laju perubahan flux itulah yang membangkitkan GGL induksi di sini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, jelas ya. Penerapan yang kedua atau aplikasi yang kedua pada transformator ya, atau yang disebut dengan trafo. Nah, ini gambarnya trafo. Ada dua sisi ya. Satu itu berfungsi sebagai bagian primer, ya ada kumparan namanya kumparan primer, yang satunya adalah sebelahnya adalah kumparan sekunder. Setiap trafo atau transformator itu memiliki efisiensi, ya, memiliki efisiensi. Disebut dengan efisiensi transformator. Ya, efisiensi transformator. Dari daya keluaran atau daya output, daya sekunder dibagi daya input atau masukan kali 100%. Nah, itulah untuk menghitung efisiensi transformator. Ya, pada kenyataannya ya selalu aja ada energi listrik yang diubah ke bentuk yang lain, misalkan menjadi energi panas, sehingga dia memiliki efisiensi. Ya, untuk transformator ideal, nah ini adanya di teori aja ya, berarti efisiensinya 100%. Pada kenyataannya tidak ada ya transformator yang ideal itu. Ini hanya di teori ya, ideal yang ideal itu ya. Seperti tadi, jadi ada yang berubah wujud bentuknya menjadi energi panas. Jadi ini lempengan besi ini kalau kita sentuh itu terasa panas. Jadi P1 dalam hal ini adalah daya input atau primer ya. Boleh dilambangkan P gitu, P primer. Yang satunya P2 di situ adalah daya output atau sekunder. Boleh juga disingkat menjadi PS. P input itu berarti V1 kali I1 atau V primer kali I primer itu. Untuk P2-nya yang sekunder atau PS tadi ya, berarti V2 kali I2 atau V sekunder kali I sekunder. Nah, maksud persamaan itu. Oke, kemudian untuk aplikasi atau penerapan dari induksi elektromagnetik ya. Yang pertama tadi pada generator, yang kedua pada transformator. Di sini ada dua jenis ya, transformator atau trafo. Itu trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan, yang satunya lagi adalah trafo step down, menurunkan tegangan. Baik ya. Sekarang kita coba aplikasi ke soalnya. Kumparan rotor generator dengan luas bidang 1000 cm persegi dan memiliki 100 lilitan, berputar terhadap porosnya yang tegak lurus dengan medan magnetik yang dihasilkan kutub-kutub magnet stator. Perapatan flux medan magnetik adalah 1,5. Jika waktu yang diperlukan rotor dari satu kutub magnet ke kutub magnet lainnya adalah 0,5 second, tentukanlah GGL maksimum yang dibangkitkan.
Ya. Ini luas bidangnya. Terus saja diketahui luas bidang dari warnanya adalah 1000 cm persegi. Jadi kan meter persegi berarti kan dikalikan 10 pangkat min 4 ya. Jadi 10 pangkat min 1 meter persegi. Oke. Kerapatan fluks medan magnetiknya, P-nya adalah 1,5 Weber per meter persegi. Waktu yang diperlukan rotor dari satu kutub magnet ke kutub magnet yang lain. Nah, ini T-nya 0,5 second. Nah, ini dari satu kutub ke kutub yang lain, misalnya dari kutub utara ke kutub selatan. Berarti itu baru waktu yang ditempuh untuk setengah periode ya, ini ya. Ini berarti untuk setengah periode. Ini kalau misalnya dari kutub utara ke kutub utara lagi, berarti kan sudah satu putaran penuh. Satu putaran penuh. Itu berarti satu periode. Karena tadi 0,5 ini setengah periode, berarti waktu untuk satu periode itu 1 second. Frekuensi itu kan seper periode ya. Nah, ini berarti 1 Hz. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaannya. GGL maksimum. Jadi N, B, A, omega ya, persamanya tadi. Jadi N, B, A, omega itu 2πf atau 2pi per T. Nah, N-nya 100 lilitan ini ya, N ya. 100, B-nya ini 1,5, A-nya 10 pangkat min 1 atau 0,1, 2pi F-nya 1. 1,5 kali 2, 3. 3 kali 10 ya, jadi 30 pi volt. Nah, inilah GGL maksimum yang dibangkitkan generator. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk yang kedua, sebuah trafo step down dengan efisiensi 80% mengubah tegangan 1000 volt menjadi 200 volt. Kemudian trafo ini dihubungkan dengan lampu yang spesifikasinya 220 volt 40 watt. Berapa kuat arus pada kumparan primer trafo? Nah, di sini harus hati-hati ya. Ini dari trafo step down ini. Ini berarti ya, tegangan primernya 1000 volt. Nah, tegangan sekundernya 200 volt. Nah, lampu dalam hal ini spesifikasinya 220 volt 40 watt. Ada perbedaan ya. Tegangan pada lampunya 220 sementara keluaran dari trafo itu 200. Jadi P yang di sini, P daya yang di sini, kan nanti efisiensi itu kan daya sekunder per daya primer kali 100% gitu ya. Kita nggak bisa langsung menggunakan ini, P sekundernya 40. Kenapa? Karena tidak sama di sini. Spesifikasi pada lampunya 220 sementara tegangan keluarannya 200 nih. Jadi harus dicari dulu apa? Hambatan pada lampu ini, R-nya dicari dulu R-nya. Ini kan V. Nah, hubungan antara V, RP
apa? R sama dengan V kuadrat per P gitu kan. Nah, V-nya di sini 220 kuadrat, dari 220, P-nya 40. Saya sederhanakan, coret-coret, 22 dengan 4 bagi 2 ini 11, di sini 2. Ini coret lagi, ini berarti 110 gitu ya. Nah, ini hambatannya nih. 111 kali 11, 121, 0. Hambatannya ya. Nah, sehingga dicari dulu nanti arus udarnya. Kan ini nanti kita udah menjadi VS IS per VP IP gitu kan, kali 100%. Ini efisiensinya. IS-nya arus yang mengalir pada lampu ini dicari dulu. IS-nya kan sama dengan berarti VS. Nah, ini baru pakai V pada trafo itu per R-nya tadi, per hambatannya. VS-nya kan 200 dibagi 1000. Nah, ini coret 20, biar pecahan aja 121 ampere. Nah, baru masukkan ke sini. Efisiensinya 80%, berarti 0,8. VS-nya dari trafo 200. 200, IS-nya ini 20 per 121. PP-nya 1000, IP yang di ini coret ya. Ini kan jadi IP-nya 2 kali 2 4 dibagi 0,8 kali 121. 40 bagi 8 5. Nah, berarti 5 per 121 ampere. Itu arus primer. Itu penjelasannya ya. Bisa diikuti ya. Sampai di sini silakan jika ada yang mau ditanyakan ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Jelas ya berarti ya. Ya, jadi demikian anak-anak sekalian ya. Untuk materi bab 4 ini, KD 3.4, induksi elektromagnetik, sudah kita pelajari bersama. Sampai dengan yang terakhir tadi, ini apa aplikasi dari induksi elektromagnetik.